kita masuk pada bahasan kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hukum-hukum yang khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya yang paling banyak disebutkan diantaranya adalah berhubungan dengan nikah. Seorang laki-laki tidak boleh menikah lebih dari 4 istri. Nah, tetapi Nabi SAW diberikan kekhususan yang tidak berlaku untuk umatnya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini pembahasan baru atau bab baru, isinya khosais Rasulullah SAW atau kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fil ahkami wa ghairiha, dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan yang lainnya. Ya, dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan yang lainnya. Artinya ada hukum-hukum seperti misalnya tadi contoh yang kita sebutkan, yang namanya pernikahan itu berhubungan dengan hukum. Maka kita berlakukan sampai hari kiamat. Hukumnya, kaidahnya berlaku pada semua umat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada yang punya istri lebih dari 4. Kalau ada, maka itu bentuk penyimpangan. Karena jelas batasnya adalah maksimal 4. Nah, itu bahasan hukum. Tentu nanti akan kita bahas yang lain apa. Dan yang hukum juga apakah cuma tentang nikah? Ya. Kita coba lihat masuk ke dalam bahasan ini. Kita lihat di sini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ini adalah pembahasan atau ulasan khusus yang nafis itu artinya sangat penting sekali. Nah, artinya ini pembahasan yang sangat urgent, sangat penting untuk diketahui. Supaya kita bisa mendudukkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya. Nah, sebelum lanjut, kita lihat di sini ada catatan kaki. Diberi tanda, kita baca yang di catatan kaki ini. Nah, kita lihat di sini, banyak kekhususan. Banyak kekhususan yang disebutkan oleh orang yang menyusun atau menulis tentang bab ini. Tapi masalahnya ada yang tidak ada dalilnya. Ketika dikaji, ketika diteliti, ditelaah, dimurojaah kembali, ternyata sebagiannya bukan kekhususan Nabi SAW. Bahkan sebagiannya itu jelas-jelas menyelisihi atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul bahwa itu banyak, tetapi harus juga hati-hati jangan sampai hal-hal yang diklaim itu ternyata tidak benar. Kenapa? Karena hukum asalnya pada bab ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti manusia pada umumnya. Itu hukum asalnya. Nabi SAW makan nggak? Oh ya makan. Minum? Ya. Tidur, berjalan, duduk, berbaring, dan seperti kita. Umumnya manusia. Beliau juga melakukan dan beliau punya kekhususan jika memang ada dalil yang mengkhususkan. Apa dasarnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dasarnya pada prinsipnya adalah sama seperti manusia pada umumnya? Adalah firman Allah Ta'ala, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepada saya. Artinya, Nabi SAW adalah manusia biasa. Basyarum mislukum. Ini kaidahnya. Kaidah dasarnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti manusia pada umumnya, sama seperti kita. Mislukum, seperti kalian.
Jadi artinya kalau beliau punya rambut, ya, beliau punya mata, hidung, telinga, mulut, sampai ujung kaki, sama seperti kita. Kemudian fungsinya juga pada dasarnya sama. Fungsi mata ya melihat, fungsi telinga mendengar, fungsi hidung, mulut, dan seterusnya. Panca inderanya juga sama seperti manusia pada umumnya. Kemudian bisa berpikir, bisa merasakan, kemudian bisa berinteraksi dengan orang, bisa berbicara, melihat, mendengar, dan sama seperti yang lainnya. Ini kaidah dasarnya. Jadi ini prinsip yang dilakukan atau ditetapkan oleh beberapa ulama untuk menetapkan bahasan ini. Ini ayatnya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ini ayat terakhir. Dan juga potongan dari surat Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mithlukum. Dan ketika disebutkan innama ana basyarun, itu untuk menunjukkan bahwa saya ini pada dasarnya adalah manusia seperti kalian. Pada dasarnya manusia seperti kalian. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kehilangan sifat kemanusiaannya seperti pada umumnya. Nah, tetapi yuha ilayya, nah ini kelebihannya. Tapi beliau mendapatkan wahyu. Kita tidak dapat wahyu. Nah, maka beliau Rasul, kita bukan Rasul. Beliau Nabi, kita bukan Nabi. Nah, ini yang membedakan. Kemudian nanti kalau ada pembedaan yang lain, dasarnya apa? Dalil. Dasarnya adalah dalil. Baik itu disampaikan lewat Quran atau lewat hadis, sama. Ya, dia sama-sama bisa menjelaskan kekhususan tersebut. Nah, kemudian lanjutannya di sini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana basyarun. Innama itu fungsinya untuk membatasi. Jadi saya ini hanya seorang basyarun, manusia. Jadi saya ini sama seperti kalian. Jadi itu berarti prinsip dasarnya. Sehingga ini memudahkan pembahasan. Kalau alurnya seperti itu berarti kalau kita misalnya bertanya, apakah Nabi SAW juga ngantuk? Oh iya, sama. Seperti manusia biasa, beliau juga merasakan ngantuk. Kalau beliau nggak makan, lapar nggak? Oh iya, sama, lapar. Sama seperti kita juga. Kalau nggak makan, ya lapar. Apakah kalau sudah beraktivitas, apalagi aktivitas yang kerjanya berat, lalu merasakan capek? Oh iya, sama. Seperti kita. Itu lumrah, manusia biasa. Nabi SAW juga manusia biasa. Jadi beliau seperti manusia biasa kalau beraktivitas sama. Kalau mengangkat tangan, mengangkat kaki, atau duduk, berbaring, dan seterusnya, gerakannya ya sama seperti manusia normal. Artinya jarinya ada 5, yang kanan, tangan kanan, jari tangan kiri ada 5, kaki juga begitu. Kemudian ada ibu jari. Ya itu prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya, lalu di sini yang memberikan komentar di catatan kakinya, ya akan bagus seandainya penulis di akhir bab ini menukil bahwa kekhususan itu tidak berlaku hukum qiyas. Ya. Tidak berlaku hukum qiyas, artinya tidak bisa dianalogkan, tidak bisa dikiaskan. Nah, tetapi yang diberlakukan adalah menelaah, meneliti, mengkaji, mencari nas-nas yang ada. Maka kalau yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, maka perbedaan pendapat yang ada itu masuk ke dalam masalah yang
orang mengkaji masalah gaib yang bisa jadi malah tidak berfaedah sama sekali. Karena apa? Karena sama-sama nggak ada dalilnya. Yang sana nggak ada dalil, yang sini juga nggak ada dalil. Ya sudah, berarti apa? Kembalikan ke hukum asal. Kembalikan ke hukum asalnya itu maksudnya apa? Kembalikan ke hukum asalnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa, sama seperti kita. Kalau ada dalil yang menyebutkan kekhususan, ya sudah jadi kewajiban kita untuk menerimanya. Sami'na wa ta'na. Jadi tidak ada ruang untuk kita menolak kalau sudah ada nasnya. Tapi kalau dikiaskan, dianalogkan, nah ini yang membuka ruang perbedaan pendapat dan perbedaannya bisa panjang kemana. Nah, itu pengantarnya berkaitan dengan bahasan ini. Sekarang kita lihat lanjutannya. Pasal ini atau pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat sangat penting. Nafis itu bisa menunjukkan makna sesuatu yang sangat, kalau makanan itu bergizi. Kalau materi ya bermutu, sangat berkualitas. Ini bahasan. Dan kebiasaan para ashab, kebiasaan para ulama-ulama di mazhab Syafi'iyah, mereka menyebutkan bahasan tentang ini, bahasan tentang kekhususan ini di awal kitab nikah, bahwa termasuk kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam nikah adalah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa nikah ini boleh menikah lebih dari yang lainnya. Artinya ketika yang lain itu sudah jelas aturannya, bahwa seorang laki-laki itu hanya boleh menikah dengan 4 orang wanita, maka itu batasan yang tidak mungkin dilanggar. Batasan yang tidak mungkin diubah. Sampai kiamat ya akan seperti itu. Itu batasan maksimal. Nah, kemudian kata beliau, saya sudah kumpulkan pembahasan ini dalam Raudhah. Yang dimaksud Raudhah ini adalah nama kitab, kita lihat di catatan kakinya. Yang dimaksud adalah Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Ini nama kitab. Dan biasanya kalau yang namanya judul kitab, nama kitab tidak diterjemahkan. Sama seperti kalau kita menyebut kitab apa? Riyadhus Shalihin. Kitab apa? Bulughul Maram. Kitab apa? Arba'in Nawawiyah. Ya, kita tuliskan apa adanya. Karena itu nama, ya. Proper name, ismul alam itu tidak diterjemahkan. Sama seperti kalau kita menyebut nama kota, nama orang, atau nama benda-benda yang memang itu menjadi nama. Ya, kalau kita menyebut nama orang, laki, perempuan, tua, muda, bapak, ibu, kemudian ada nama mulai dari, kalau diturunkan lagi mulai dari kelurahan, kecamatan, kemudian nanti nama kabupaten, kota, kemudian nama provinsi, nama negara. Meskipun ada maknanya, kita tetap menyebutnya dengan penamaan tersebut. Kan kalau misalnya gini, kalau kita menyebut nama Kabupaten Boyolali, ya kita menyebutnya Boyolali. Dalam bahasa Arab, ya Boyolali. Dalam bahasa Inggris, Boyolali. Jadi artinya maksudnya kalau orang tanya dari bahasa Arab misalnya, min aina, nah maka kita menjawabnya min Boyolali. Kita menyebutnya min Boyolali. Bukan diterjemahkan Boyo, diterjemahkan Lali juga diterjemahkan. Atau misalnya ditanya pakai bahasa Inggris. Misalnya lalu kita menjawab I am from Boyolali. Tetap kita terjemahkannya, tetap kita ucapkannya dengan menyebut Boyolali. Karena memang
Itu nama. Meskipun Boyo dan Lali juga itu ada maknanya. Demikian pula kalau orang bertanya pakai bahasa Jawa yang halus, ya, dengan bahasa apapun, ya. Kan tidak mungkin kita menjawab misalnya saking bajul kesupen. Ya. Nah, Boyolali tetap Boyolali. Demikian pula kota-kota yang lain, provinsi, negara, ya tetap dengan nama. Nah, ini nama kitab karya Imam Nawawi, kitab fikih di mazhab Syafi'i. Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin. Biasanya yang lebih populer cuma disebutkan bagian depannya, Raudhatut Thalibin. Orang biasanya sudah langsung paham kalau menyebut Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi sudah maksudnya jelas. Nah, bahasan ini ada di awal jilid ke-7. Ini kalau cetakan yang ada sekarang. Kembali ke atas, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sudah kumpulkan bahasan ini di awal bahasan kitab nikah di Raudhatut Thalibin. Pada saat menyingkat Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftin, bisa disingkat dengan menambahkan alif lam di depannya. Di dalam kitab apa? Ar-Raudhah. Itu menyingkat semuanya. Sama seperti kalau kita menyebut kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Lalu kita singkat dengan apa? Oh, itu ada di kitab Al-Ihya. Maksudnya Ihya Ulumuddin. Nah, kata Imam Nawawi, sudah saya kumpulkan bahasannya di kitab Raudhah, masih Raudhatut Thalibin. Alhamdulillah. Kemudian beliau sampaikan kitab ini masih kitab maksudnya buku ini la yahtamilu bastuha, buku yang ada di hadapan kita ini memang tidak dibuat, tidak disusun untuk memberikan uraian panjang lebar. Maka saya cukupkan dengan memberikan isyarat pada maqasidih, pada maksudnya di sini ya beliau mengisyaratkan pada beberapa yang menjadi tujuan pembahasannya, dan di sini disampaikan secara ringkas saja. Jadi secara ringkas, Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama kami di mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 bentuk. Kekhususan tersebut ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama adalah kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk kategori kewajiban. Yang masuk kategori kewajiban. Nah, nanti tentu ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, kekhususan tetapi masuk kategori yang diharamkan. Jadi berarti bukan untuk ditiru. Kemudian yang ketiga, kekhususan yang masuk kategori keringanan dan hal-hal yang mubah. Ada takhfifat, artinya keringanan, dan hal-hal yang mubah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk kategori fadail atau keutamaan
keutamaan, dan wal ikram, dan pemuliaan. Jadi kekhususan, tetapi itu dalam bentuk untuk menunjukkan kemuliaan dan memberikan keutamaan. Nah, ini pemetaan pembahasan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di akhir bahasan sirahnya ini sebelum penutup. Nah, jadi ini pemetaan ini kalau kita lihat atau pembagian ini kalau kita lihat ini tujuannya adalah untuk memudahkan pembahasan. Memudahkan pembahasan pemetaan bab-babnya, dan kalau sudah masuk ke bahasan yang terakhir ini kita dapati ulasannya sudah mulai agak berat karena pembahasannya sudah masuk ke bahasan fikih. Dan fikih itu sesuai dengan makna asal katanya, makna dasarnya, fikih itu maknanya adalah pemahaman yang mendalam. Itu sebabnya kenapa orang yang belajar fikih itu perlu orang-orang cerdas. Pembahasan fikih itu banyak yang membutuhkan kecerdasan. Kalau orang nggak kuat, ya, karena nggak kuat memahami ulasan-ulasannya, kadang-kadang nggak nyampe, nggak paham. Maka akan terlihat seberapa kuat seseorang memahami bahasan-bahasan yang ada dalam fikih. Karena bahasannya sebetulnya aslinya membutuhkan pemahaman yang mendalam. Sebagian bahasan fikih yang disajikan untuk umum tentu disajikan yang ringan-ringan. Atau dibahasakan dengan sesederhana mungkin, supaya bisa dipahami. Kalau sudah masuk yang rumit dan mendalam, biasanya itu nanti levelnya pada level berikutnya. Nah, ini pengantar untuk bahasan ini. Kalau lihat ulasannya memang panjang, dan kalau melihat apa yang ada di di buku ini, kita bisa lihat selain bahasannya agak panjang, juga membutuhkan kecermatan. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya nanti bisa kita coba bahas satu persatu. Ya, satu kekhususan atau satu bahasan, kira-kira satu pertemuan, karena nanti masuknya ke beberapa cabang bahasan yang berhubungan dengan fikih. Nah, itu ulasan kita untuk kesempatan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.